Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kanti-kanti masih setia tertonggok di depan TV dan menyaksikan kami di Berkhabar Jambi edisi Sabtu 12 Agustus 2023. Nah, 12 Agustus berarti dengar lagi 17 Agustus 17 Agustus. Hari apa tu? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Yang ke-78. 78 benarnya. Biasanya kalau hari kemerdekaan kau di RT tu banyak lomba. Lomba-lomba di banyak RT Yogi lomba apa? Kalau di RT saya tu banyak persiapan lombanya kan Apa be? Siapa lagi siapa lomba apa be? Mulai dari lomba panjat pinang. Panjat pinang, sikok. Ada pula lomba balap karung. Balap karung dua. Ada pula lomba makan keropok. Banyak ya. Banyak Jadi Yogi nak ikut lomba apa? Saya rencana nak ikut gegala lomba tu. Galo lomba ya. Sikok be jangan canguk nian galo Bukan canguk. Saya kok sebagai generasi muda kok ingin nak ikut tu galo karena sebagai untuk memeriahkan, untuk 17 Agustus benar, hari benar. kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau be nak ngejar hadiah be tadi? Tidak lah. Itu juga Itu juga. sebenarnya. Ya, itu buka rasio ya. Nah, pastinya juga kanti-kanti yang lagi nyapi untuk hari kemerdekaan. Kau sambil nonton Berkhabar Jambi, benar tak Berkhabar Yogi? Jambi Karena kita hari dulu. kau nak ngasih kabar apa be kanti-kanti kita? Nah, salah siko ekokani kanti-kanti beritahu tentang kebakaran hutan di mana 1 hektar luas lahan mineral di Kabupaten Muaro Jambi terbakar. Habis itu ada juga kabar terkait KPU Merangin sosialisasi pemilu kesukuan anak dalam. Nah, selanjutnya kanti-kanti pasokan gas LPG 3 kg dipastikan aman di pasaran. Nah, kanti-kanti macam mana berita selengkapnya bersama saya Yogi Aprilianto Dan saya Karen Utari, Ikola Berkhabar Jambi. Selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita kita yang pertama dari Kabupaten Muaro Jambi, di mana 1 hektar lahan mineral di Kabupaten Muaro Jambi kembali terbakar. Hingga saat itu, tim Satgas Karhutla belum dapat memastikan pemilik lahan dan penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi kembali terjadi. Kali itu, kebakaran terjadi di luas lahan mineral yang berada di Desa Bakung, Kecamatan Muaro Sebo. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Muaro Jambi Muhammad Zuhdi mengatakan, luas lahan yang terbakar sekitar 1 hektar. Upaya pemadaman api dilakukan melalui jalur darat. Hingga saat itu, tim Satgas Karhutla belum mendapatkan informasi yang pasti pemilik lahan dan penyebab kebakaran. 24 personel Satgas Karhutla dan 1 unit kendaraan pemadaman kebakaran diturunkan untuk melakukan pemadaman api. Dalam proses pemadaman api, tim Satgas Karhutla kesulitan untuk mencari sumber air, sehingga pemadaman kebutuhan waktu yang cukup lama. Azam Afnan, TP Jambi melaporkan. Kita beralih pula ke Kabupaten Sarolangun, kanti-kanti di mana sejak Januari hingga Agustus 2023 kau terpantau ada 80 titik panas atau hotspot yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sarolangun. Sepanjang tahun 2023 hingga Agustus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun mencatat 80 lebih titik panas atau hotspot yang terpantau oleh satelit Terra dan Aqua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Titik panas didominasi di 3 wilayah atau kecamatan yang masuk dalam kategori rawan Karhutla, yakni Kecamatan Pau, Kecamatan Mandiagin, serta Kecamatan Baten 8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun, Solahuddin Nopri mengatakan, dari jumlah titik panas tersebut, tingkat kepercayaan tinggi berkisar 60% yang bisa timbuli efek kebakaran hutan dan lahan. Sementara tingkat kepercayaan sedang cuma 30%. Sedangkan tingkat kepercayaan rendah akibat pantulan seng dan sebagainya sebanyak 10%. Nopri menjelasi, dalam sepekan terakhir, pihaknya juga nyatat 16 titik panas terpantau di sejumlah wilayah. Terakhir, kalau tercatat tadi 71, tapi hari ini kalau kita catat, kemarin ada 16 titik api di Kabupaten Sarolangun, artinya sekitaran 80-an.
Ya. Kalau tadi update kemarin 71. Tadi informasi dari Estri itu ada 16 titik api di Kabupaten Sarolangun. Di mana Bang 16? Menyebar, kebanyakan Mandiangin, Pau dan Batinlapan. Puncak musim kemarau bakal terjadi dan dikirakan di bulan September lagi. Beberapa wilayah yang rawan karhutla diminta untuk mewaspadai penyebaran titik hotspot. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti pemerintah Provinsi Jambi mulai mengantisipasi dampak El Nino pada ketersediaan bahan pangan. Pemprov akan menjaga pasokan bahan pangan sehingga harga bahan pokok tetap stabil di pasar tradisional. Provinsi Jambi mulai memasuki musim kemarau akibat fenomena El Nino. Itu merupakan fenomena suhu panas yang berdampak pada kekeringan. Hal tersebut membuat pemerintah Provinsi Jambi mulai waspada dan mengantisipasi dampak El Nino pada ketersediaan pangan. Dampak El Nino menyebabkan gagal panen di tingkat petani. Hal itu akan mempengaruhi jumlah produksi atau pasokan bahan pangan hingga menyebabkan naiknya harga bahan pangan. Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi akan mencari daerah atau provinsi tetangga yang mengalami surplus bahan pokok untuk memasok ke Provinsi Jambi, baik dari pasokan bawang, cabai, hingga beras. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meskipun Provinsi Jambi mengalami musim kemarau. Bahkan Pemprov Jambi juga terus melakukan rapat evaluasi dan koordinasi secara rutin terkait pengendalian distribusi bahan pokok. Dengan pihak-pihak terkait termasuk tim Satgas Pangan Provinsi Jambi juga mengantisipasi akan terjadinya musim kemarau ini. Terutama rantai pasokan ini dimulai dari bagaimana produksi bahan pangan kita sampai ke konsumen akhir. Ini juga harus kita sikapi. Dengan adanya El Nino ini kami sudah setiap minggu dilakukan rapat tentang inflasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemprov Jambi juga lah menerima surat resmi dari Deputi BMKG Pusat terkait fenomena El Nino. Itu merupakan instruksi pemerintah pusat untuk tetap menstabilkan rantai pasokan bahan pokok. Joko, TPI Jambi melaporkan. Ganti-ganti di awal Agustus 2023, masyarakat di Kabupaten Batanghari diminta untuk mewaspadai ancaman El Nino. Di mana ancaman El Nino tidak hanya berdampak terhadap kekeringan baik, tapi juga berdampak terhadap peningkatan suhu panas. BPBD Batanghari saat itu melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat terkait ancaman El Nino yang diprediksi BMKG bakal terjadi pada Agustus hingga September 2023 lagi. Fenomena El Nino bisa mempengaruhi menurunnya intensitas hujan serta peningkatan suhu panas udara yang berdampak terhadap terjadinya kekeringan. Sekretaris BPBD Batanghari Samra Lubis mengatakan, pihaknya minta kepada pelaku dunia usaha, khususnya di bidang perkebunan maupun pertanian, untuk nyiapi embung atau tempat penampungan air sebagai persiapan kalau terjadi bencana kekeringan ekstrim. Bahwa kita di samping kemarau itu ada peluang El Nino, walaupun lemah, ini sudah menjadi pelajaran bagi kita pada saat 2015 dan 2019. Bahwa ketika di pada saat El Nino, air permukaan itu hilang, sehingga kita minta kepada saudara-saudara kita orang dunia usaha, mobil khusus perkebunan dan pertambangan agar membantu supaya menyiapkan embung-embung di wilayah. Samra Lubis nambahi pihaknya nak berkoordinasi dengan OPD terkait untuk ngasih edukasi kepada para petani supaya melakukan langkah antisipasi terjadinya kekeringan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, kanti-kanti jangan nak melalababu dulu karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya sikok TPS khusus ngakomodi warga binaan di Lapas Perempuan kelas 2B Muaro Jambi. Terima kasih ganti-ganti masih menonton Berkabar Jambi. Nah, tidak terasa pemilu serentak tahun 2024 akan berlangsung dalam 193 hari lagi. Nah, sejauh itu pihak penyelenggara khususnya KPU Muaro Jambi masih melakukan verifikasi berkas pembayaran persyaratan bacalek. Untuk menyukseskan pemilihan umum serentak tahun 2024, di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 1.296 tempat pemungutan suara atau TPS. Tersebarnya di 150 desa dan 5 kelurahan. Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi Al-Muttaqin mengatakan, di setiap TPS maksimal terdapat 300 pemilih. Itu bertujuan agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan efektif dan efisien. Dari 1.000 lebih TPS yang telah ditetapkan tersebut, hanya terdapat sikok TPS khusus, yakni di Lapas Perempuan kelas 2B Kabupaten Muaro Jambi. Pada penetapan daftar pemilih yang telah dilaksanakan KPU, ada 313.940 DPT Kabupaten Muaro Jambi. Dari ribuan DPT tersebut, terdapat 192 orang merupakan warga binaan yang ada di dalam lapas perempuan. Sedangkan bagi masyarakat yang sedang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan pada 14 Februari 2024, surat suara akan langsung diantar oleh PPS setempat. 192 orang gitu kan yang bisa menggunakan hak pilih. Tapi itu fluktuatif, bisa bertambah, bisa berkurang pada saat ini nanti, pada saat hari H pemilihan nanti. Itu kriteria mereka yang bisa menggunakan hak suaranya harus ada KTP atau gimana gitu? Nah, yang jelasnya aturannya Juknis kan harus ada KTP elektronik kan. Pihak Komisi Pemilihan Umum kembali mengingatkan kepada masyarakat yang ingin melakukan pindah milih untuk segera melaporkan kepada KPU atau PPS sesuai domisili. Sementara itu, pihak KPU Muaro Jambi saat itu masih fokus dengan pemeriksaan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon legislatif. Azam Afnan, TP Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti masih seputar tentang pemilu, di mana jelang pemilihan umum tahun 2024, Polres Merangin mendeteksi dini ancaman aksi terorisme di wilayah hukumnya. Polres Merangin juga menggandeng Forkomimda setempat untuk berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahayanya terorisme. Polres Merangin deteksi dini aksi terorisme untuk menjamin rangkaian pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 berjalan aman, lancar, dan demokratis. Hal itu sejalan dengan perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk terus mengawasi perkembangan terkait terorisme di tanah air. Terlebih pada tahun politik yang berpotensi ganggu jalannya pemilu 2024. Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto menjelaskan, deteksi dini ancaman virus radikalisme jadi hal yang penting nian dan diperlukan. Terlebihlah diketahui kalau terorisme itu bukan sekedar tindakan kekerasan, tetapi juga paham dan ideologi yang merubah sikap, perilaku dan ideologi seseorang. Polres Merangin juga menggandeng Forkompimda setempat untuk berperan aktif ngasih edukasi kepada masyarakat akan bahayanya teroris bagi diri dewek, agama, bangsa dan negara. Sementara di sisi internal, Polres Merangin mengoptimali peran intelijen untuk menyegah pergerakan kelompok teroris. Secara internal di Polres Merangin, kami tetap melakukan penggalangan dan informasi-informasi di masyarakat merupakan yang harus kita ambil. Dalam hal ini, unit intelijen bersama dengan fungsi terkait, kita melaksanakan
pengumpulan informasi, data, hal-hal yang bisa kita lakukan. Kapolres ngajak masyarakat bantu polisi dalam pencegahan perkembangan kelompok tersebut. Sekecil apapun informasi yang diterima terkait teroris nak ditindaklanjuti. Ramadan Cubita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti KPU Kabupaten Merangin melakukan sosialisasi ke warga suku anak dalam. Sosialisasi IKO dilakukan supaya komunitas adat terpencil IKO bisa berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 lagi. Salah siko unsur sukses pemilu yakni tersalurnya hak pilih semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Seperti yang dilakukan KPU Kabupaten Merangin saat melaksanakan sosialisasi pemilu tahun 2024 kepada warga suku anak dalam atau SAD di Desa Pelakajaya, Kecamatan Pemenang. KPU Merangin memberikan sosialisasi mengenai jadual pemilu pada 14 Februari 2024, kemudian tempat penyaluran hak pilih dan pentingnya penggunaan hak pilih. Saat pemaparan materi, petugas KPU juga membagikan brosur tentang peserta pemilu dan informasi daerah pemilihan. Anggota KPU Merangin Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Zuhadmi Jaya menjelaskan, sosialisasi IKO sengaja dilakukan agar komunitas adat terpencil dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024. Warga SAD yang mengikuti sosialisasi IKO tampak antusias. Terlebih KPU memberikan hadiah kepada warga SAD yang menjawab pertanyaan seputar pemilu. Berdasarkan data daftar pemilih tetap, suku anak dalam tersebar di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin. Di antaranya di Kecamatan Renah Pemenang, Pemenang Selatan, Tabir, Tabir Selatan, Bangko Barat, Pemenang, dan Nalo Tantan. Kelompok marginal IKO berjumlah 493 orang, terdiri dari 270 laki-laki dan perempuan 223 pemilih. Ramadan Kerbita Kasa, TP Jambi melaporkan. Kanti-kanti jangan nak beranjak dulu karena habis nak Puiko kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, pasokan gas LPG 3 kg dipastikan aman di pasaran. Terima kasih kanti-kanti masih setia bersama kami dan menyaksikan Berkabar Jambi. Selanjutnya kita beralih ke berita tentang gas LPG, di mana pasokan gas LPG 3 kg dipastikan aman di pasaran. Kepastian itu didapat setelah Pertamina Patra Niaga Sumbangsel telah menambahkan 28.000 tabung gas LPG 3 kg pada bulan Juli lalu. Pertamina Patra Niaga Sumbangsel nak nambah lagi pasokan gas bersubsidi 3 kg pada bulan IKO. Penambahan IKO dilakukan untuk jamin ketersediaan LPG dan mastiin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Wira penjualan Pertamina Depo Kasang Hasriansyah mengatakan, pihak Pertamina mastiin pasokan LPG di tingkat agen maupun pangkalan saat IKO masih nyukupi dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu dipastikan sehabis petugas Pertamina melakukan peninjauan langsung ke sejumlah agen dan pangkalan di Provinsi Jambi. Bahkan pasokan LPG 3 kg pada bulan Juli lalu dilakukan penambahan hingga 28.000 tabung gas. Khusus di kota Jambi, kalau disebut kelangkaan kayaknya tidak lagi. Karena setiap warga dan penduduk kota Jambi yang terdata dengan baik, dari sistem kependudukan yang terdata dengan baik, semuanya sudah mendapatkan kartu pengguna yang diterbitkan oleh Pemda Kota Jambi dengan leading sektornya di Perindak Kota. Masyarakat diimbau supaya tidak panik dan beli gas melebihi kebutuhan. Hal itu dikhawatirkan dapat mengurangi ketersediaan tabung LPG subsidi di pasaran hingga mengakibatkan kelangkaan. Asya, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu kabar dari Kabupaten Muaro Jambi ganti-ganti nyikapi keterbatasan kelangkaan dari gas LPG 3 kg di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ngetati pembelian gas di pangkalan. Masyarakat diminta untuk nunjuki KTP atau kartu keluarga pas nak beli gas subsidi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memperketat pembelian gas LPG 3 kg. Untuk mendapatkan gas subsidi, masyarakat harus menunjukkan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Penggunaan KTP atau KK untuk menyesuaikan data pangkalan dengan tempat tinggal masyarakat yang berhak mendapatkan gas melon subsidi. Kadis Koperindak Kabupaten Muaro Jambi Ridwan mengatakan, kebijakan itu dilakukan agar pembelian gas subsidi tepat sasaran. Saat itu, gas LPG 3 kg di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 8.000 megaton. Sedangkan penyuplaian gas dilakukan oleh 6 agen dengan 200 lebih pangkalan yang tersebar di 11 kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Muaro Jambi saat itu tengah melakukan pendataan dan pencocokan dokumen masyarakat yang berhak mendapatkan gas subsidi. Pendataan itu telah dilakukan sejak awal Agustus dan ditargetkan akan rampung pada 31 Agustus mendatang. Azam Afnan, TP Jambi melaporkan. Kabar lainnya ganti-ganti, protes ruas Jalan Haji Bakri, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bengkal yang rusak parah tidak kunjung diperbaiki. Warga kembali melakukan aksi dengan membentang spanduk dan menutup akses jalan. Warga Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bengkal balik lakukan protes akibat belum dibaikinya Jalan Haji Bakri, Kota Sungai Penuh yang rusak parah. Kesal dan kecewa jalan tersebut tak kunjung dibaiki. Warga nutup akses jalan dan bentangi spanduk yang bertuliskan larangan bagi kendaraan bermuatan besar untuk lewati Jalan Haji Bakri hingga jalan tersebut dibaiki. Protes warga dapat tanggapan dari Dinas PUPR Kota Sungai Penuh yang nuruni alat berat ke lokasi jalan yang rusak dan melakukan perbaikan sementara. Sedangkan untuk pembangunan jalan nak dilakukan oleh pihak PT Kerinci Merangin Hidro atau PLTA Kabupaten Kerinci. Jalan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kini banyak mengalami kerusakan akibat setiap harinya dilalui oleh truk bermuatan berat yang diduga melebihi kapasitas bawa bahan material untuk pengajuan proyek PLTA Merangin Hidro yang berada di Batang Merangin. Sebelumnya, warga juga sempat melakukan protes dengan tanam pohon pisang di tengah ruas Jalan Haji Bakri Sungai Penuh. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya bersama saya Yogi Aprilianto. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.